dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara sahabat ibu-ibu. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat. Terakhir kita ketemu pada saat tanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Patayat NU Papua? Hadir? Oh, jauh sekali, luar biasa. Papua juga, Bu. Mana? Merauke, Manuwari, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri, tadi ada dari Turki, Mesir, ada juga daring. Luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara sahabat ibu-ibu, sahabat Patayat NU. Wanita itu adalah tiang negara. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ini soal pidato Gibran ya. Pidato parah-parah kita ulas lagi nih. Saya juga agak sedikit malas juga sebetulnya, tapi ya asik juga kalau dibahas gitu ya. Kebetulan lewat di beranda saya menarik sekali untuk membahasnya soal pidato wakil presiden kita Mas Gibran Rakabuming Raka yang yang disorakin ya, selalu salah katanya tadi, selalu salah. Para ibu-ibu, para bapak, ibu-ibu nyai dan lain-lain harusnya kan tidak perlu para dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya para itu ya udah para aja, para hadirin ya, atau para bapak ibu, atau para kiai, para ibu nyai. Gak usah para orang juga tahu kok ya. Makanya justru itu, makanya mungkin diketawain atau disorakin ya. Sahabat kata beliau ya. Tapi saya tidak terlalu jauh lah untuk bahas ke sana, karena saya merasa teman-teman juga sudah mendengarkan tadi dan mungkin memahami. Dan bila mana teman-teman punya pendapat lain, boleh juga silakan disampaikan pada komentar di video ini, agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran
antar satu dengan yang lainnya lewat komentar di video ini. Saya akan coba ulas kepada pemirsa dan Bapak Ibu ya. Ini pendapat teman-teman kita di komentar di video ini ya. Gibran lebih pantas pidato di hadapan anak-anak TK. Gibran kok pelangap-longo sekelas wapres pidatonya. Yang seperti ini pantas jadi wapres. Ketua RT aja bila begini memalukan. Parah on katanya. Negara kacau punya wapres kayak gini. Mimpi apa aku punya wapres seperti ini? Malu-maluin negara. Wapres yang dipaksakan yang kemampuannya sangat dangkal. Bukankah beliau beliau kan lulusan luar negeri ya kalau nggak salah ya, Singapura ya. Cepat-cepatlah pulang ke Solo. Pidatonya hendak berkesan para ibu. Jadi wapres itu bukannya saatnya lagi untuk belajar. Maklum masih belajar. Wapres kok sambutannya kalah sama Pak RT, kok bisa jadi wapres? Pantaskah wapres seperti ini dipertahankan? Memalukan. Kayak nggak ada lagi di Indonesia yang melebihi Gibran. Banyak yang pintar-pintar dan cerdas, sayangnya nggak punya ordal ya. Berarti yang memilihnya di bawah wapres otaknya. Inilah kalau bocil dipaksa pidato ya seperti ini. Hasilnya terlalu tinggi jabatan itu. Sampai sekarang aja aura jabatan wapres itu masih belum melekat di badannya. Jadi kasihan sekaligus malu kita melihatnya. Ya saya jujur, saya juga menilai wibawa seorang wakil presiden itu belum tercermin pada Gibran. Ya jangankan wapres, sosok pemimpin pun ya, wibawa pemimpin itu auranya itu nggak ada pada Gibran seperti saya melihat. Ya, tapi ya kita nggak tahu beliau orangnya sederhana, merakyat atau bagaimana, kita nggak tahu juga. Karena setiap orang kan ya beda-beda. Dan kita harus fair juga bahwa ya setiap pemimpin pasti ada kesalahan juga, ada plus minusnya juga. Jadi nggak usah terlalu berpatokan hanya itu saja yang kita bahas sampai berlarut-larut gitu ya, nggak ada gunanya juga kan seperti itu. Kemudian Indonesia akan tambah parah bila dipimpin oleh para. Cepat dimakjulkanlah, malu-maluin negara Indonesia. Parah bikin maluah. Gibran harus sekolah dulu, memalukan Indonesia punya wapres seperti ini, sangat malu. Fufu Fafa asam sulfat, tiap dimuncul aku kok yang malu ya. Anak ke simul raja ngepet. Kejam-kejam banget netizen mulutnya kalau komen ya, luar biasa. Kejam-kejam banget saya melihat. Jadi saya juga mengulas, membaca agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Tapi itu kalau nggak apa-apa lah ya. Kuat-kuatkan aja mental ini. Gibran pidato seperti itu nggak salah kok, soalnya sudah biasa pidato banget. Sudah biasa pidato begitu. Memang belum layak aja jadi wapres, layaknya jualan martabak telur. Belajar dulu baru jadi wapres ya. RT, kepala desa, camat ya. Apa nih? Buru mau jadi wapres apalagi presiden, malu tahu mana mau keluar. Rakyat malu tapi Gibran tak punya malu. Tapi teman-teman, saya yakin juga kalau beliau ditempatkan di posisi yang komen-komen ini kayaknya juga ya bakal bisa terkecing-kecing juga ya, bisa grogi juga, bahkan gemetar, keringat dingin gitu ya. Biasa baru-baru menjabat, karena kan beliau pengalamannya masih ya minim lah gitu ya, baru juga menjadi wali kota Solo dan bukan ketua partai, tidak pemimpin partai dan sebagainya. Jadi ya kalau berpidato ya mungkin itu yang baru dialami oleh Gibran, mungkin saja di depan para banyak ulama-ulama ya. Itu kan di NU tuh kalau nggak salah ya. Jadi wajar saja ya, para jenderal berpangkat tinggi, polisi berpangkat tinggi, pejabat-pejabat, sedangkan beliau masih usia yang segini sudah jadi wapres, ya wajar juga grogi sebetulnya teman-teman ya, itu hal yang wajar. Jadi ke depan ini menjadi
sebuah evaluasi sebagai pembelajaran bagaimana ketika pidato kedepannya tidak lagi mengulangi hal yang sama, biar cibiran-cibiran netizen ini ya nggak muncul lagi seperti itu. Tapi kalau gitu-gitu aja terus-terusan, ya nggak salah lagi dong netizennya kalau menyampaikan komentar-komentar seperti yang tadi kan begitu ya. Sekarang tergantung Gibrannya. Indonesia kan netizennya luar biasa sekali ya. Kemudian si Gibran gak pantas jadi wapres. Waduh parah ya, pidatonya parabot 1003 parabot ya. Se-Indonesia nggak ada yang komentar bagus untuk Bung Gibran. Jos, hebat pidato wapres terbaik di zaman akan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bikin emak-emak gembira, suanang dengar pidatonya wapres kita. Jadi memang ya itu tadi teman-teman, bahwa ya mungkin atau ada ini menjadi salah satu alasan dari tuntutan purnawirawan TNI ya, ketidaklayakan Gibran sebagai wapres ya, atau kemampuan atau apa kita nggak tahu juga kan, dari tuntutan purnawirawan TNI itu juga gitu ya, memakzulkan Gibran katanya. Nah, kemudian betul sekali beda kelas dengan AHY, sangat-sangat beda kelas jaraknya antara langit dan bumi. Mas Wapres lebih pantas pidato di pelantikan RT RW di kelurahan. Begini wakil presiden Indonesia pidatonya seperti anak TK, anak SD. Anak SD aja sudah pinter. Ini wakil presiden kok pidatonya seperti ini, gak pantas menjadi wakil presiden. Yang pantas tuh siapa? AHY kata orang banyak. Cukup komentar-komentar yang saya baca, AHY katanya banyak. Kang Deddy Mulyadi katanya banyak, tapi sebagian orang berkomentar saya melihat Kang Deddy biar sajalah di Jabar, mengurus Jabar sajalah, membenahi agar lebih baik lagi wilayah itu ya. Kalau boleh KDM 2 periode lah katanya di Jabar, jadi gubernur dulu lah gitu ya. Nah kemudian ganti wapres bukan orang pandai bikin orang korupsi, jadi harus netral, tidak berat sebelah. Kalau tidak nanti diisukan begini begitu lagi hancur ya. Gitu kok generasi anak muda sebetulnya Indonesia sebetulnya banyak ya pandai, kenapa kok pilih dia? Kan kita nggak tahu, barangkali juga Pak Prabowo milih beliau dulu karena ada mungkin sesuatu hal yang didapat dukungan dari Pak Jokowi atau apa, kan kita nggak tahu juga. Mungkin itu sajalah dari saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.